Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang aspek dampak dan risiko usaha. Adapun pemateri pertama yaitu Jurana, yang kedua Sri Inggriani, yang ketiga Widya Savitri, dan yang keempat Mutia Sofiani. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian resiko. Adapun pengertian resiko menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Haji Abbas Salim, bahwa resiko itu adalah ketidakpastian yang mungkin melahirkan kerugian. Yang kedua, menurut Ferdinand Silalahi, bahwa risiko itu adalah penyimpangan hasil aktual dari yang diharapkan atau hasil yang berbeda dengan yang diharapkan. Yang ketiga itu menurut Kasidi, bahwa risiko itu adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari harapan yang dapat menimbulkan kerugian. Jadi dapat kita simpulkan bahwa di dalam dunia usaha itu, risiko adalah kejadian yang mungkin memunculkan peluang kerugian atau hal yang tidak diinginkan timbul karena ketidakpastian. Adapun jenis-jenis risiko dalam usaha, yang pertama yaitu resiko spekulatif. Resiko spekulatif adalah resiko yang mengandung dua kemungkinan, yaitu kemungkinan yang menguntungkan atau kemungkinan yang merugikan. Contohnya seperti penjualan, pembelian saham, investasi emas, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu resiko murni. Resiko murni ini adalah resiko yang hanya mengandung satu kemungkinan, yaitu kemungkinan rugi saja. Contohnya yaitu bencana alam seperti banjir, gempa, kebakaran, dan resesi ekonomi. Adapun macam-macam resiko usaha. Yang pertama yaitu resiko bisnis. Ini adalah resiko di mana bisnis tidak bisa beroperasi dengan baik karena tidak cukup modal atau aset untuk menjalankan kegiatan bisnisnya. Yang kedua, yaitu resiko keuangan. Resiko ini terjadi ketika investasi tidak dapat menghasilkan uang yang cukup untuk membayar bunga pinjaman atau pinjaman lainnya. Yang ketiga yaitu resiko spekulatif. Yang keempat resiko murni. Yang kelima resiko pasar. Resiko pasar ini berkaitan dengan perubahan harga pada barang atau aset yang diperdagangkan di pasar. Terus yang keenam itu resiko operasional. Resiko ini muncul karena kesalahan manusia atau kesalahan sistem, misalnya kesalahan karyawan atau masalah pada teknologi. Terus yang ketujuh itu resiko dinamis. Resiko ini muncul karena perubahan atau kemajuan teknologi. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya resiko usaha, yaitu perubahan lingkungan, perubahan sosial dan ekonomi, persaingan, strategi dan pemasaran, keputusan yang kurang tepat, serta kurang matangnya suatu persiapan. Kenalkan, nama saya Sri Inggriani, NIM 2269010860. Di sini saya sebagai pemateri kedua, saya akan membahas materi tentang dampak usaha. Dampak usaha yang pertama yaitu lingkungan, di mana dampak lingkungan ini dapat bersifat sementara maupun permanen, tergantung pada jenis industri dan cara perusahaan dalam mengelolanya. Beberapa dampak lingkungan yang umum meliputi: yang pertama, polusi udara. Emisi gas rumah kaca dari industri menyebabkan pencemaran udara, hujan asam, pemanasan global. Yang kedua, limbah padat dan cair dapat mencemari tanah, dan badan air permukaan jika tidak dikelola dengan baik. Yang ketiga, penggunaan sumber daya alam. Eksploitasi berlebihan menyebabkan deforestasi, erosi tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, dan penurunan kualitas air. Yang keempat, perubahan iklim mikro. Kegiatan konstruksi dan pengundulan hutan dapat mengubah suhu dan curah hujan lokal. Adapun langkah-langkah mitigasi lingkungan, yang pertama, menerapkan prinsip 3R,
yaitu reduce, reuse, dan recycle. Yang kedua, menggunakan energi terbarukan. Yang ketiga, melakukan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Yang terakhir, menanam pohon atau corporate dan greening. Dampak usaha yang kedua yaitu sosial terhadap masyarakat sekitar. Selain dampak lingkungan, usaha juga memiliki pengaruh langsung terhadap kehidupan sosial masyarakat sekitar. Dampak ini bisa berupa manfaat ekonomi, tetapi juga bisa berdampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. Adapun manfaat sosial, yang pertama, penciptaan lapangan kerja, yang kedua, peningkatan infrastruktur, yang ketiga, program CSR. Kemudian, dampak negatif sosial. Yang pertama, konflik lahan, yang kedua, perubahan budaya lokal, dan yang ketiga, kesenjangan ekonomi. Adapun langkah mitigasi sosial, yang pertama, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan yang kedua, memberikan ganti rugi yang layak, yang terakhir, membangun hubungan harmonis melalui dialog dan transparansi. Risiko internal adalah ancaman yang berasal dari dalam organisasi. Faktor-faktor ini biasanya bisa dikontrol oleh perusahaan jika dikelola dengan baik. A. Risiko operasional. Kegagalan sistem internal, proses atau kesalahan manusia. 1. Kesalahan sistem manajemen atau human error, kegagalan prosedur dan IT. 2. Kebocoran informasi atau kegagalan teknologi. 3. Ketidakefisienan rantai pasok atau logistik. B. Risiko keuangan, memengaruhi stabilitas finansial, yaitu arus kas negatif, hutang besar, investasi gagal, penyalahgunaan dana atau korupsi. C. Risiko SDM, dari kompetensi karyawan, kepuasan kerja, budaya organisasi, dan konflik internal meliputi tingkat turnover tinggi, konflik internal, kurangnya pelatihan. Strategi penanganan risiko internal. 1. Membuat SOP yang jelas. 2. Memberikan pelatihan dan pengembangan berkala. 3. Menerapkan sistem kontrol internal yang ketat. Analisis risiko eksternal. Risiko eksternal adalah risiko yang bersumber dari lingkungan luar perusahaan dan berada di luar kendali langsung manajemen, namun sangat memengaruhi stabilitas dan kinerja jangka panjang. Risiko hukum dan regulasi. 1. Perubahan kebijakan pemerintah, regulasi baru tentang pajak, izin usaha atau lingkungan, gugatan hukum dari pihak ketiga. Risiko pasar, perubahan preferensi konsumen, persaingan harga atau kualitas, fluktuasi permintaan atau penawaran. Risiko makroekonomi, krisis ekonomi, inflasi tinggi, pelemahan nilai tukar mata uang. Risiko bencana alam, banjir, gempa bumi, pandemi. Strategi penanganan risiko eksternal. 1. Memiliki tim legal yang mengikuti perkembangan regulasi. 2. Membangun jaringan distribusi dan pemasok yang luas. 3. Membeli asuransi. 4. Menyusun rencana keberlanjutan bisnis. Strategi mitigasi dampak dan risiko. Adapun beberapa strategi utama meliputi 1. Pengelolaan lingkungan berkelanjutan seperti mengadopsi teknologi ramah lingkungan, membangun instalasi pengelolaan limbah, melakukan reklamasi pasca tambang atau konstruksi. Yang kedua, penguatan hubungan sosial seperti melibatkan masyarakat dalam perencanaan suatu proyek, memberikan manfaat nyata melalui CSR. Dan yang ketiga, manajemen risiko komprehensif seperti membentuk manajemen risiko, melakukan audit risiko secara berkala, mengembangkan rencana darurat. Dan yang keempat,
pengelolaan lingkungan berkelanjutan seperti menggunakan software manajemen risiko dan menerapkan AI dan big data prediksi risiko. Jadi dapat kita simpulkan bahwa risiko merupakan elemen tak terpisahkan dalam setiap aktivitas usaha, setiap jenis usaha, baik berskala kecil maupun besar, selalu mengandung potensi risiko yang berasal dari berbagai aspek, baik internal maupun eksternal. Itulah tadi persentase dari kelompok 6. Kami berharap informasi yang telah kami bagikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.